Selamat malam, yang terhormat Ibu dosen Vera Liliana. Izinkan saya mempresentasikan hasil tugas saya. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Putri Wulansari dari program studi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah anggaran bisnis, yaitu mengenai perhitungan penjualan tunai dan kredit, skedul pengumpulan piutang, serta penyusunan anggaran penerimaan kas perusahaan. Untuk yang pertama, penjualan tunai dan kredit. Pada slide ini kita dapat melihat data total penjualan perusahaan selama 4 triwulan. Pada triwulan pertama, total penjualan sebesar 600.000. Dari jumlah tersebut, 40% merupakan penjualan tunai, yaitu sebesar 240.000. Sedangkan 60% merupakan penjualan kredit, yaitu sebesar 360.000. Kemudian pada triwulan 2, total penjualan sebesar 800.000, untuk pembayaran secara tunai sebesar 320.000, dan secara kredit 480.000. Untuk triwulan 3, total penjualan kembali meningkat, yaitu 1 juta rupiah. Untuk penjualan tunainya sebesar 400.000 rupiah, sedangkan penjual kreditnya sebesar 60%, yaitu 600.000 rupiah. Nah, pada triwulan 4, total penjualan mencapai 1.400.000 rupiah dengan penjualan tunai sebesar 560.000 rupiah dan kredit 840.000 rupiah. Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki komposisi penjualan yang terdiri dari 40% tunai dan 60% kredit. Selain itu, total penjualan perusahaan juga mengalami peningkatan dari antar triwulan. Terus untuk selanjutnya, kas yang diterima dari penjualan tunai. Dalam soal ini dijelaskan bahwa penjualan tunai mendapatkan potongan sebesar 20%. Artinya, perusahaan tidak menerima seluruh nilai penjualan tunai secara penuh. Oleh karena itu, kas yang diterima ada sebesar 80% dari total penjualan tunai. Pada triwulan 1, penjualan sebesar 240.000 setelah dikurangi potongannya yang diterima sebesar 192.000. Pada triwulan 2, penjualannya 320.000 yang diterima 256.000. Untuk triwulan 3, 400.000 yang diterima 320.000. Sedangkan pada triwulan 4, penjualan tunai sebesar 560.000 dan kas yang diterima 498.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa kas dari penjualan tunai mengalami peningkatan setiap triwulannya, seiring dengan meningkatnya jumlah penjualan tunai perusahaan. Untuk schedule pengumpulan piutangnya itu sendiri yang berasal dari penjualan kredit. Terdapat beberapa kebijakan dari pengumpulan piutang. Yang pertama, 60% penjualan kredit pemanfaatan potongan sebesar 6%. Artinya, perusahaan menerima pembayaran sebesar 94% dari bagian tersebut. Sehingga perhitungan penerimaannya adalah 60% dikali 60% dikali 94% atau sebesar 56,4%. Nah, sebesar 40% itu tidak memanfaatkan potongan. Dari 40% tersebut, 20% dibayarkan pada triwulan terjadinya transaksi. Sedangkan 20% sisanya dibayarkan pada triwulan berikutnya. Selain itu juga terdapat bad debts atau piutang tak tertagih sebesar 4% dari penjualan kredit. Kebijakan inilah nantinya digunakan sebagai dasar dalam menghitung jumlah piutang yang benar-benar dapat dikumpulkan oleh perusahaan. Untuk schedule pengumpulan piutang itu sendiri, kita dapat melihat hasil perhitungan pengumpulan piutang untuk setiap triwulan. Komponen pertama, 60% kredit setelah diskon. Pada triwulan 1, jumlah yang diterima sebesar 203.40.000 rupiah.
Kemudian triwulan 2 sebesar Rp270.720, triwulan 3 Rp338.400, triwulan 4 Rp473.760. Kemudian 20% dari penjualan kredit pada triwulan sebelumnya, triwulan 1 menerima 72.000, triwulan 2 96.000, triwulan 3 120.000, triwulan 4 168.000. Nah, untuk selanjutnya terdapat pengurangan atau bad debts sebesar 4%, yaitu 14.400 pada triwulan 1, triwulan 2 sebesar 19.200, triwulan 3 24.000, triwulan 4 33.600. Setelah seluruh komponen tersebut diperhitungkan, maka total pengumpulan piutang pada masing-masing triwulan dapat kita tentukan. Nah, untuk anggaran penerimaan kas sendiri, penerimaan kas perusahaan berasal dari dua sumber utama, yaitu kas penjualan kas yang diterima dari kas penjualan tunai dan piutang. Sehingga rumusnya penerimaan kas sama dengan kas penjualan tunai ditambah pengumpulan piutang. Pada triwulan 1, penjualan tunai sebesar 192.000 dan pengumpulan piutang sebesar 260.640. Jadi total penerimaannya sebesar 452.640. Pada triwulan 2 sebesar 256.000 untuk penjualan tunainya. Lalu piutangnya sebesar 419.250 untuk totalnya 67.520. Triwulan 3 total penerimaan kas meningkat menjadi 850.400. Pada triwulan 4 total kasnya mencapai 1.100.006.160. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa penerimaannya meningkat dari antar triwulannya. Kesimpulannya, total penerimaan kas triwulan 1 sebesar 452.640, lalu meningkat di triwulan 2 menjadi 675.520, lalu semakin meningkat menjadi 850.400 pada triwulan 3 dan triwulan 4, 1.176.160. Jika keseluruhan penerimaan kas selama 4 triwulan ini dijumlahkan, maka pada tahun 2011 adalah sebesar Rp3.154.720. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerimaan kas perusahaan mengalami peningkatan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan baik tunai maupun kredit berhasil dikumpulkan memberikan pengaruh terhadap meningkatnya penerimaan kas perusahaan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai anggaran penerimaan kas. Apabila terdapat tambahan atau pertanyaan, dapat Bapak atau Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.